Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwas sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang beri kesempatan untuk sama-sama duduk kembali di tempat yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada pemilik tempat ini dan juga ampunannya, serta membalasnya dengan balasan yang berlimpah. Para ikhwah sekalian, di dalam rangka menyambut saat ini kan temanya memang tentang tarhibur Ramadan, dan di mana bulan Ramadan ini ibadah utamanya adalah berpuasa, ya. Dan puasa ini merupakan bagian dari pembahasan fikih yang dijelaskan oleh para ulama. Dan ilmu fikih itu sendiri adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum, ya, yang berlaku bagi setiap perbuatan amaliyah, ya, perilaku yang dilakukan oleh manusia. Ya, karena kita ini hidup di dunia ini, ya, baik dalam lingkup pribadi, sosial, masyarakat ataupun keluarga, ini nggak lepas dari yang namanya hukum syariat. Nah, para ulama ini berusaha menjelaskan dengan melihat kepada dalil-dalil syar'i, ya, ataupun pada ketetapan kaidah-kaidah yang telah dibangun oleh ulama-ulama para a'immah sebelumnya, lalu mencocokkannya dengan kejadian-kejadian, ya, perbuatan-perbuatan yang ada di zamannya. Dan tentu ilmu fikih ini juga dinamis, dikarenakan apa? Karena manusia ini perbuatannya makin berkembang, semakin di kemudian hari atau semakin bertambahnya hari pun juga semakin bertambah permasalahan sebagai yang dihadapi, yang perlu dijelaskan hukumnya. Nah, begitu juga di dalam masalah puasa secara khusus. Kita ketahui puasa ini kan kita ada larangan yang ada hal yang kita terlarang untuk melakukannya selama kita melaksanakan ibadah puasa, yang dimana bila kita melakukan hal-hal yang terlarang tersebut mengakibatkan puasa kita ini batal. Secara garis besar memang para ulama menjelaskan bahwasannya segala sesuatu zat yang kita masukkan ke dalam rongga bagian dalam tubuh kita, ya, lewat jalur yang terbuka daripada tubuh kita yang bersambung, ya, kepada bagian dalam rongga tubuh kita, itu semuanya membatalkan puasa. Seperti makan, minum, kita masukkan ke dalam mulut kita makanan, masuk ke dalam usus kita, yang dimana hakikatnya bagian tengah tubuh kita ini berongga. Kalau bisa dikeluarin tuh semua bagian dalamnya akan kosong kan, kayak gitu, ya. Nah, begitu juga ketika seseorang, ya, memasukkan sesuatu ke bagian duburnya itu, yang dimana dari dubur ini ada saluran yang akan bersambung sampai kepada bagian pencernaan kita, itu juga akan membatalkan puasa. Nah, tapi ada beberapa permasalahan, ada beberapa hal-hal, ya, yang tidak didapatkan atau yang ulama terdahulu belum membahasnya, ya, ini kitab-kitab Mutaqaddimin, kitab-kitab klasik itu belum membahasnya. Nah, itu nanti insyaallah tabaraka wa ta'ala akan kita
bahas secara khusus yang berkaitan dengan pembatal puasa. Nah, secara garis besar, masalah-masalah ini, masalah-masalah kontemporer yang berkaitan dengan pembatal puasa ini atau yang diperbincangkan oleh ulama, apakah ini membatalkan atau tidak membatalkan ini, itu dibagi 3. Secara garis besar dibagi 3. Yang pertama adalah yang dimana hal-hal tersebut membatalkan tanpa ada perselisihan di antara para ulama di kalangan mazhab Syafi'i. Ya, yang kedua adalah yang dimana hal-hal tersebut membatalkan puasa, ya, dengan adanya perselisihan. Ya, yang adanya perselisihan apakah ini membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa. Lalu yang ketiga adalah yang dimana hal-hal tersebut, ya, membatalkan dengan perincian, ya, dengan perinciannya. Nah, insyaallah ta'ala kita akan bahas, ya, pada pertemuan kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa membahasnya semuanya dalam waktu yang, ya, singkat ini, ya. Kurang lebih ada sekitar 18 permasalahan. Ada 18 permasalahan dari yang dibagi menjadi 3 bagian tersebut. Yang pertama adalah yang membatalkan puasa tanpa adanya perselisihan antara para ulama dan juga tanpa ada perinciannya. Intinya selama kita melakukan hal tersebut atau memasukkan hal tersebut, itu semuanya membatalkan puasa. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah inhaler. Orang penderita asma yang memakai inhaler di tengah hari, di saat atau di tengah-tengah ia berpuasa, itu semuanya itu membatalkan puasa. Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Nuh Al-Qudah Syafi'i, Mufti Yordan, rahimahullah, ya. Beliau mengatakan memakai inhaler, ya, lewat hidung ataupun lewat mulut, ya, itu membatalkan puasa, ya. Dikarenakan obat yang terdapat dari inhaler tersebut, yang dikeluarkan lewat inhaler tersebut ini, terdapat ada sebuah kayak cairan, ya, yang dimana dia masuk ke dalam paru-paru, dan paru-paru itu termasuk ke dalam jauf, artinya rongga tuh. Jadi bukan hanya sekedar masuk ke pencernaan atau masuk ke dalam usus atau masuk ke dalam lambung, enggak. Tapi segala sesuatu yang kita masukkan ke dalam bagian dalam tubuh kita yang berongga, termasuk itu paru-paru, usus, rongga, tenggorokan, itu semuanya membatalkan puasa. Nah, yang dimana di inhaler itu kalau disemprotkan itu kan ada apa? Cairan, ya, ada cairan yang dimana cairan tersebut dimasukkan, ya, yang disemprotkan untuk masuk ke dalam paru-paru agar menjadikan paru-paru tersebut yang awalnya menyempit dikarenakan penyakit asma yang diderita oleh pengguna inhaler tersebut menjadi lebih lapang lagi dan napasnya menjadi lebih lega. Nah, lalu yang kedua adalah yang tidak ada perbedaan pendapat dan tidak ada perinciannya adalah merokok, ya. Seseorang yang merokok di tengah hari saat berpuasa ini, ya, merokok tersebut dapat membatalkan puasa. Saat kan rokok ini cuman sekedar asap aja, sedangkan yang dijelaskan oleh para ulama terdahulu memasukkan sebuah zat, ya, baik itu padat ataupun cair. Nah, sedangkan rokok ini kan asap aja, kan, nah, hawa, ya. Nah, tentu kalau misalnya ada para perokok ini merokok, ketika hendak keluarkan asapnya dari mulutnya itu, sebelumnya itu taruh kayak kain atau tisu di mulutnya, lalu tiupkan asap rokok yang tadi sudah dihisap dari rokok tersebut di tisu tersebut, nanti akan keluar zat kuning itu. Nah, itulah yang kata para ulama, itulah yang menjadikan rokok itu sebagai pembatal puasa. Nah, lalu yang ketiga adalah, ya, ini yang suka shisha, ya, yang suka shisha. Nah, yang suka shisha. Ini ada yang suka shisha ini, kalau orang mengkonsumsi shisha, ya, di tengah hari, di saat berpuasa, itu semua membatalkan puasa. Lalu
di antara yang membatalkan itu kan ada ini yang masih dalam kategori membatalkan tanpa ada perbedaan pendapat dan juga tanpa ada perinciannya, ya. Yang di antara yang membatalkan tanpa ada perincian dan tanpa ada khilaf di situ adalah suppositoria, artinya memasukkan obat lewat jalur dubur, ya. Dan ada orang yang misalnya sembelit, ya, atau apa lagi tuh yang obat-obat atau ya ambeien atau obat apa lagi untuk sembelit, ambeien, penghilang rasa sakit juga. Nah, itu ketika dimasukkan lewat dubur itu juga membatalkan puasa. Karena kenapa? Dubur ini juga jalur terbuka yang bersambung ke dalam rongga tubuh, bagian dalam yang berongga dari tubuh kita. Lalu yang diantara yang juga membatalkan puasa ini adalah gastroskopi, yaitu ya jadi memasukkan dari untuk mengecek lambung, ya. Karena kita walaupun nanti dikeluarkan nggak dicerna, tapi tetap kan kaedahnya memasukkan dari jalur yang terbuka, ya, dari tubuh kita ini masuk ke dalam bagian rongga dalam tubuh kita. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Ini diambil dari Nabi Muhammad SAW, perkataan beliau kepada Laqit ibn Sabirah, wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Kamu disunnahkan untuk kalau istinsyak masukkan ya menarik air ke dalam hidung itu dengan kuat-kuat kecuali saat sedang berpuasa. Karena kenapa? Kalau puasa ini bakalan bisa ketika menarik air ke dalam hidung itu dengan kuat-kuat itu bisa akhirnya ada yang masuk. Yang dimana nggak mungkin ada orang bisa masukkan air lewat hidung itu dengan jumlah yang sangat banyak. Orang haus pun juga gak bakal hilang hausnya itu cuma gara-gara begitu. Nah, paling setetes 2 tetes kan kayak gitu. Tapi Nabi Muhammad SAW melarang. Karena kenapa? Karena itu bisa membatalkan puasa. Dari hal itulah dari perkataan Nabi Muhammad SAW tersebutlah ulama mengambil kaidah dari jalur yang terbuka pada tubuh masuk yang bersambung ke bagian mana? Ke bagian dalam rongga, ke bagian dalam yang berongga dari tubuh kita. Lalu yang selanjutnya yang keberapa itu? Sekarang keenam, ya. Yang keenam adalah enema, artinya memasukkan semacam gastroskop itu tapi lewat dubur. Nah, bisa itu kalau ketika masukkan lewat dubur itu pula juga akan membatalkan puasa. Nah, maka dari itu juga para ulama menjelaskan, hati-hati ketika orang lagi puasa, terus sedang di tengah-tengah hari puasanya itu dia buang air besar, lalu ketika bersih, ya udah yang dibersihkan tuh bagian luarnya, karena memang yang diperintahkan untuk membersihkan bagian, nggak perlu kita sampai ke dalam-dalam. Paham memang bagian dalam maksudnya, ya, masukkan jari itu ke dalam, jangan. Itu juga bisa membatalkan puasa. Karena yang diperintahkan adalah bagian luarnya saja, bukan bagian dalam. Nah, lalu yang terakhir dari bagian ini, yang artinya tidak ada khilaf dan tidak ada perincian, adalah memakai kateter. Ya, bagi orang yang sakit, ya, yang kebetulan dirawat, tapi dia masih memungkinkan untuk dia berpuasa, misalnya kayak gitu. Misalnya, ya, dia perlu ada perawatan, harus menjalani perawatan di rumah sakit, dan dia masih mampu untuk berpuasa, tetapi dia diharuskan untuk memakai kateter. Misalnya kakinya patah atau beberapa bagian tubuhnya patah, maka ketika memasangkan kateter tersebut jangan dipasangkan ketika puasa. Ya, jadi pasang sebelum berpuasa, dan juga mencabutnya setelah jangan di saat berpuasa juga, setelah atau sebelum dia mulai berpuasa. Adapun ketika orang memakai kateter, kan kateter kadang dipakai beberapa hari kan, nggak sehari 2 hari kan, atau bukan sejam 2 jam, bukan dalam waktu yang sebentar, kadang berhari-hari. Ya, alhamdulillah dulu kita banyak dapetin orang yang seperti itu, berhari-hari di rumah sakit tapi nggak bisa bangun dari tempat tidurnya, dia mau nggak mau harus dipasangkan
kateter. Nah, ketika kateter itu terpasang, itu tidak membatalkan puasa. Tapi yang membatalkan adalah apa? Pasang dan lepasnya. Itu semua membatalkan. Karena kenapa? Karena jalur kemaluan ini juga ya menyambungkan ke bagian dalam itu apa? Yang berongga di sini. Apa? Kandung kemih. Ya kan bagian tengah sini ini semuanya berongga kan. Kalau dikeluarkan kandung kemihnya, ususnya, semua itu kan akan kosong. Nah, lalu itu yang bagian yang pertama. Adapun bagian yang kedua, ya, adalah yang dimana pembatal yang ini terdapat perbedaan pendapat. Apakah ini termasuk pembatal puasa atau bukan? Termasuk pembatal atau bukan? Ini kurang lebih ada 3 permasalahan. Ada 3 permasalahan. Yang tadi kan kita sudah berapa? Ada 9, ya. Ada 9 permasalahan, ya. Bukan yang ittifaq sahih, afwan, yang sudah disepakati, ya. Adapun yang ada perbedaan ada 3. Yang pertama adalah tetes kuping, ya. Tetes kuping. Karena kenapa? Para ulama berselisih apakah telinga ini termasuk manfadun maftuh abla, termasuk bagian terbuka yang menyambungkan sampai kepada bagian rongga dalam tubuh atau enggak. Nah, para ulama yang menyatakan bahwasannya telinga ini manfadun maftuh, jalur yang terbuka dari tubuh ini yang bisa menyambungkan kepada bagian tengah yang berongga dari tubuh kita ini, itu mereka mengatakan bahwasannya tetes telinga ini membatalkan puasa. Adapun mereka yang menyatakan enggak nyambung, dari telinga ini enggak bakal bisa sambung kemana? Ke bagian rongga, bagian tubuh yang berongga dari bagian tubuh kita yang berongga, bagian dalam tubuh yang berongga itu tidak menyambungkan telinga itu. Artinya kalau begitu maka tidak membatalkan. Ya, karena harus seperti itu, ya. Nah, yang pendapat pertama ini yang membatalkan ini dipegang oleh Al-Khatib Asy-Syarbini, ya, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, ya. Di mana beliau mengatakan wa taqtir fi batinil udhun wa in lam yasil ila ad-dimag, ya, ay mimma yuftir, dan meneteskan sesuatu ke dalam ke lewat telinga ini termasuk apa yang membatalkan puasa walaupun dia tidak sampai kepada otak. Ya, ini kan otak juga bagian berongga kan dari dalam tubuh. Nah, lalu juga para ulama yang penulis kitab Al-Fiqhul Manhaji juga berpendapat bahwasannya itu juga membatalkan. Karena kenapa? Wal qatratu fil udhun muftiratun li annaha manfadhun maftuh. Karena telinga ini termasuk bagian terbuka, ya, dari tubuh yang menyambungkan ke bagian dalam tubuh yang berongga. Nah, adapun pendapat yang kedua ini adalah pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Artinya tetes telinga itu tidak membatalkan puasa. Dan juga sebagian ulama di Hadramaut juga menyatakan bahwasannya tetes telinga itu tidak membatalkan puasa. Lalu yang kedua adalah dari permasalahan yang terdapat perbedaan pendapat apakah ini termasuk pembatal puasa atau tidak adalah tetes mata. Tetes. Nah, maaf tadi kembali dari yang pertama, yang mu'tamad, yang dikuatkan dari 2 pendapat tersebut tadi berbeda kan. Masalah tetes telinga yang dikuatkan adalah bahwasannya tetes telinga itu membatalkan puasa. Nah, adapun tetes mata, ya, ada yang mu'tamad adalah tidak termasuk kepada manfadul maftuh, artinya bagian tubuh yang terbuka yang bisa menyambungkan ke bagian apa? Ke bagian dalam tubuh yang berongga. Tapi kadang kita kan suka ini nih, ada yang pernah, kebetulan keluarga saya itu punya resep obat tetes mata sendiri. Ya, Masya Allah, alhamdulillah banyak orang yang cocok dan ada yang katarak sembuh pakai obat tetes mata. Iya, itu pakai jadam, tapi salah satu campuran itu pakai jadam. Iya, kurang lebih. Cuman kalau otem, ya nggak tahu, saya pakai otem sekali deh, pahit ya. Nah, ya ini nih poinnya di sini.
Nah, ketika diteteskan itu suka ngerembes, nah, sampai ke leher. Nah, para ulama mengatakan kalau begitu berarti ini bisa nyambung, berarti nyambung kan? Nah, tapi para ulama yang mengatakan bahwasannya itu enggak membatalkan puasa, enggak, itu saking kecilnya bagian yang terbuka dari mata ini sampai disamakan hukumnya dengan pori-pori. Bukan kayak telinga, mulut, ataupun kemaluan depan dan juga dubur, enggak disamakan hukumnya karena saking kecilnya, seperti pori-pori. Nah, adapun pendapat yang kedua sebagian mu'asirin, ya, itu mereka mengatakan iya, artinya tetes mata itu juga membatalkan puasa. Nah, tapi di antara dalil yang menguatkan pendapat pertama adalah Nabi Muhammad SAW itu memakai celak ketika beliau berpuasa. Yang dimana celak itu bisa merembes sampai mana? Sampai tenggorok. Nah, itu menunjukkan bahwasannya apa? Mengenakan sesuatu, meneteskan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam mata itu tidak membatalkan puasa ketika dilakukannya di saat berpuasa. Naam. Lalu ini yang keberapa masalah yang ketiga ini adalah suntik, ya, suntik, injeksi, ya, injeksi. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, ya, kan ini masih dalam bagian yang diperselisihkan apakah ini membatalkan puasa atau tidak. Iya, masuk ke dalam situ. Baik itu suntikannya itu pada urat pembuluh darah ataupun lewat otot. Nah, itu baik itu lewat otot ataupun pembuluh darah, itu pendapat pertama itu mengatakan membatalkan puasa. Karena kenapa? Karena itu memasukkan bagian dalam ke dalam tubuh. Adapun pendapat yang kedua adalah tidak membatalkan secara, dalam masalah ini ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Pendapat yang kedua adalah bahwasannya itu tidak membatalkan puasa. Karena kenapa? Ya, bukan bagian terbuka. Ya, kan mesti ada semacam dirobek dulu kan, baru bisa masuk ke bagian dalam tubuh. Dan juga yang masuk ini, yang dimasukkan bukan ke bagian dalam yang berongga, yang kosong dari tubuh. Nah, ini yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Salim Al-Baihani. Adapun pendapat yang ketiga adalah diperinci. Jika suntikan yang dimasukkan ke tubuh itu sifatnya mughadziyah, memberikan nutrisi, kekuatan, ya, bukan pengobatan, ya. Nah, jadi orang yang habis suntik itu memiliki kekuatan, ya, jadi lebih seger, itu membatalkan. Nah, adapun kalau misalnya tidak berisikan sebuah nutrisi ataupun vitamin yang menjadikan tubuh ini semakin segar, semakin kuat, ya, maka kalau dimasukkan lewat pembuluh darah tidak membatalkan, kalau lewat otot itu membatalkan. Ini pendapat yang ketiga. Sekali lagi, ya, tiga pendapat. Yang pendapat yang ketiga dilihat, diperinci, ya, jika isi daripada yang disuntikan itu ada nutrisi, vitamin yang bikin orang segar itu, ya semacam itulah, itu membatalkan. Adapun yang tidak, itu membatalkan. Bila tidak berisi seperti itu, maka dilihat, kalau disuntikkan ke pembuluh darah itu tidak membatalkan. Tapi kalau disuntikan ke otot itu membatalkan. Nah, ya, bisa dikatakan seperti itu. Vaksin malah nggak bikin orang lemes. Vaksin malah bikin orang lemes kan? Iya, biasanya kan orang panas habis vaksin kan. Jadi itu masih jatuhnya tidak batal. Kenapa? Yaitu kalau kita pakai pendapat yang ketiga. Ini kan ada tiga pendapat.
Ya, adapun pendapat yang resminya dalam mazhab Syafi'i itu ya bahwasannya yang paling kuat dari 3 pendapat tersebut adalah tidak membatalkan. Karena kenapa? Sebesar-besarnya nutrisi yang disuntikan itu nggak akan bisa menggantikan makanan. Betul nggak? Beda kan? Dan ini Ana bisa buktikan. Ana pernah buktikan sendiri. Kebetulan dulu Ana ini pengalaman sedikit, cerita pengalaman pribadi ya. Ana ini pernah 2 kali mengalami serangan atau mengalami usus buntu. 2 kali bisa kan? Belum tahu kan? Ana ceritain. Yang pertama Ana nggak tahu kalau ini usus buntu. Ana pikir mah. Ana tahan tapi sembuh sendiri. Minum madu Yaman aja udah. Tapi sakitnya, wallah, Ana mah kok kayak begini banget, sakit itu bener-bener. Yang kedua, setelah itu beberapa bulan kemudian sakit lagi. Udah. Itu setelah berjalan 3 hari Ana tahan. Enggak dioperasi. Enggak, yang masih ada ya, tapi serangannya kan 2 kali. Selesai itu. Apa? Iya. Nggak dioperasi masih ada terus, jadi sering kumat namanya. Nah itu ya serangan dua kali. Nah terus akhirnya setelah serangan yang kedua ini pas dirawat dokter berikut susternya kalau bukan udah pecah itu pasti diomelin anak Pak ini nggak ya udah gitu. Itu jadi akhirnya harusnya pemulihannya cukup sehari 2 hari lah paling ya kalau usus buntu ya. Lebih. Iya, lebih seminggu lebih. Anak nggak makan seminggu itu lebih. Jadi cuman dimasukkan selang lewat hidung tapi bukan lewat mulut. Dan ini tujuannya untuk apa? Supaya bersih, nggak boleh ada. Nah itu dia akhirnya, tapi disuntikan infusnya 2. Ada infus kayak gitu, kontongnya 2 gitu ya. Salah satunya tuh isinya nutrisi gitu untuk gantikan makanan darah nggak boleh makan, minum aja nggak boleh gitu. Minum boleh, cuman dalam artian dalam jumlah yang iya untuk ngilangin dahaga aja. Wah itu seminggu di tempat tidur, nggak beranjak dari tempat tidur. Begitu hari ke-7 kurang lebih itu udah agak kuat, kondisi udah lumayan. Soalnya tuh Allah habis operasi tuh perut kenceng, sakit gede gitu. Wah itu anak di rumah sakit kesakitan, cukup menderita gitu. Terus habis itu hari ke-7 itu sudah bisa mulai ke kamar mandi tuh. Udah ada mau kamar mandi deh, mau apa? Udah bisa ini. Kan akhirnya infusnya digantungan. Nah, itu begitu berdiri. Oh iya, nggak kuat tetap, nggak bisa menggantikan makanan asli. Jadi walaupun disuntikan apapun yang sifatnya itu menutrisi atau apa, nggak akan bisa menggantikan makanan. Nah jadi maka dari hal tersebut para fuqaha mengatakan tidak membatalkan. Pendapat yang paling kuat dari 3 pendapat tersebut adalah tidak membatalkan secara mutlak, mutlak. Nah, adapun takdir anestesia ya, bius ya, itu juga sama hukumnya dengan apa? Dengan tadi yang suntikan ya. Kalau misalnya biusnya dengan menggunakan suntikan. Adapun bila menggunakan uap ya, gas, itu dilihat apakah gasnya tersebut hanya sekedar uap saja atau ada air yang dimasukkan ke bagian dalam tubuh. Kalau yang ada air tersebut itu membatalkan. Bila hanya sekedar uap itu tidak batal. Jadi harus konsultasi dulu sama dokternya. Ini ketika mau dilakukan bius itu, ini biusnya masuk gimana? Kalau biusnya lewat yang tadi tuh, nah itu ya aromanya saja itu nggak batal kan. Nah, tapi kalau misalnya sampai karena saking kuatnya kita, terus akhirnya minyak wanginya masuk, nah itu batal. Nah, yang dioles di mana Pak? Bius yang dioles itu kalau untuk bius lokal. Bius iya nggak batal.
Iya. Ah, karena pori-pori nggak dihitung sebagai bagian terbuka. Yang bagian terbuka tuh ini mulut, telinga, dan dubur. Nah, jadi kalau itu semua dimasukkan lewat jalur itu semua itu membatalkan puasa. Nah, itu bagian yang kedua yang dimana membatalkan puasa yang terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama yang apakah ini termasuk pembatal atau tidak. Ya. Adapun yang bagian yang ketiga itu adalah di dalam masalah membatalnya itu kalau misalnya dengan perincian, dengan melihat kepada perincian. Yang pertama tadi itu tuh anestesi itu anestesi masuk bagian yang ketiga. Lalu yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah permen karet. Permen, ya. Kalau permen karetnya ini kan ada permen yang enggak, iya cuman apa untuk rasa dingin atau gimana, nggak ada rasanya gitu. Kalau misalnya dia larut, kalau ada gulanya itu larut masuk ke dalam itu batal. Adapun kalau cuman sekedar buat, kan ada yang permen itu cuman buat kunyah-kunyahan aja. Nah, itu tidak membatal dan tidak larut dan tidak ada rasanya. Itu tidak membatalkan. Jadi permen yang dibuat kunyah-kunyahan itu dilihat apakah pertama larut. Iya, cuman buat ditaruh mulut aja. Buat kunyah-kunyahan, terus dibuang gitu, Pak, ya. Nah, apakah dia memiliki rasa tuh? Nah, saya kalau ada rasa akhirnya bercampurkan dengan air liur, terus air liurnya dimasukkan. Itu yang membatalkan di situnya. Tapi kalau cuma hanya sekedar kunyah-kunyahan, tidak memiliki rasa dan tidak ada yang larut daripada zat yang dikunyah tersebut, itu tidak membatalkan. Iya, Pak. Punya, walaupun namanya punya tindak sesungguhnya, dan itu pun walaupun tidak ada rasanya, berarti kan merasakan supaya iya, nggak apa-apa ludah itu. Iya, kalau sudah di dalam nggak ada. Makanya para ulama sampai memberikan contoh begini, Pak. Ketika orang bukan ini old siwak, astagfirullah, yufatil la mau ada, ini apa, benar kan, aku orang mau jahit kan digini-gini loh, biar terus gini kan keluar tuh air liurnya kan, dimasukkan lagi, terus air liurnya itu masuk, itu membatalkan. Karena kenapa? Prosesnya sudah dari luar. Ini. Tapi kalau masih balik dari dalam, itu tidak membatalkan. Iya. Apa ini air liur dari dalam? Iya, nggak batal. termasuk ini gusi berdarah. Nah, kalau gusi berdarah lain. Gusi berdarah itu kan najis ininya. Darahnya. Kita nggak boleh masukin najis. Kalau nggak sadar itu kita nggak tahu, kita nggak apa-apa. Tapi yang kita udah tahu nih, oh ini berdarah nih, kadang berasa kan, kadang ada yang berasa kan, terus kita telan. Nah itu yang membatalkan. Karena juga ketika memasukkan ini dari luar, seandainya pun makanan itu harus posisi kita tahu dan ingat kan. Bukan orang yang nggak sadar terus main masukin, nggak dianggap batal juga kan. Kayak orang lupa masukin, dia makan ataupun minum. Jelas ya? Nah, ada lagi sebenarnya? Nggak ada ya? Iya. Kan darah yang lebih tidak mati dalam rongga. Karena najisnya. Iya, najis itu tidak boleh kita konsumsi. Harus dikeluarkan, nggak boleh ditelan. Iya. Kecuali tadi kayak misalnya nggak sadar kalau berdarah, terus ketelan. Ini darah nih. Itu nggak masalah. Tapi setelah itu jangan ditelan terus, dibuang, dicuci dulu baru. Nah, lalu yang kedua adalah yang ketiga ya. Yang ketiga, yang tadi pertama anestesi, permen karet. Yang ketiga adalah nitrogliserin. Itu apa? Obat untuk orang sakit jantung yang ditaruh di bawah lidah. Ya. Kalau
apa? Kalau daripada bagian dari obatnya tersebut ya larut menghilang ya sampai masuk ke dalam tubuh itu membatalkan. Adapun yang obatnya ya kalau bagiannya itu tidak menghilangkan, kadang ada kayak permen tuh yang lama-lama hilang habis. Nah, kalau obatnya bukan yang seperti itu tidak membatalkan. Tapi kalau yang habis akhirnya masuk ke dalam bagian tubuh itu membatalkan. Obat sakit jantung seperti itu. Wallah alam, ini anak nggak buka orang sakit jantung, cuman dari keterangan ulama seperti itu mungkin ada yang jenis obatnya seperti itu yang bila seperti ini tidak membatalkan, yang tadi hilang larut sampai masuk ke bagian dalam itu yang baru yang membatalkan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah gut. Gut ini nggak ada di sini. Gut itu ya masih psikotropika ya namanya, dan psikotromi. Kayak sirih tapi ada bikin orang jadi bukan tenang, malah justru ini. Enggak fly Pak, jadi justru lebih agresif. Oh, jadi lebih ya kayak mirip apa ya, sabu-sabu ya kayak. Kalau sabu-sabu kan ada fly-nya ya. Kalau ini dia jadi di vitamin ya. Nah itu dia, itu jadi kalau dipakai itu biasanya dari tanaman Pak, dari apa? Bukan dari dedaunan, terus ditaruh di sini biasanya. Udah dia khazin ya. Udah ditaruh di situ. Nah kalau misalnya gutnya ini akhirnya ada datnya itu yang ada ikut dari bagian gutnya ini masuk, atau yang nyirih nih, yang suka nyirih tuh, nah itu akhirnya dari datnya itu akhirnya ikut masuk ke bagian dalam tubuh, itu membatalkan. Tapi selama dia masih ada cuman di mulut saja, tidak masuk ke bagian rongga dalam ini, ya, itu tidak membatalkan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah berenang, ya, berenang. Hati-hati kalau berenang. Kalau sampai tertelan, bukan berenangnya yang membatalkan, airnya yang masuknya itu. Kalau sampai tertelan itu membatalkan. Bila tidak sampai tertelan itu tidak membatalkan. Lah air yang masuk kuping, Kenapa? Ya batal, iya. Nah, kecuali kan ada yang pakai tutup kuping, itu tidak membatalkan. Atau misalnya pakai yang apa tuh? Yang kupluknya itu. Kupluk kerang supaya kan iya terlindung. Nah, itu tidak membatalkan. Enggak bisa Mas. dalam tubuh lebih Tinggi, iya, betul. ada kuatnya. Kemudian dari Sebentar. jadi tidak termasuk apa? Iya, ini tinggal 2 lagi. Gimana? Ya, oke. Ada yang selanjutnya adalah pasta gigi. Pasta gigi kan ada yang rasanya tuh. Nah, itu jangan pada saat masih ada busanya itu yang tertelan. Tapi ketika kumur-kumur, nah sudah bersih, zatnya itu sudah hilang. Walaupun masih ada rasanya, aromanya, sisa-sisanya itu tidak membatalkan. Tapi kalau yang dimasukkan adalah itu busanya, pastanya itu baru membatalkan puasa. Lalu yang kedua adalah ketika kita dongkrak atau menyela-nyela bersihin gigi. Nah itu kalau ada sisa-sisa dari makanan ya, terus kita telan, itu juga membatalkan puasa. Dalam artian kalau kita sadar, oh ternyata ada sisa ini ada sisa, terus kita telan. Tapi kalau nggak sadar atau nggak sengaja tertelan, itu tidak membatalkan. Nah, ini saja permasalahan yang berkaitan dengan pembatal puasa kontemporer. Ya, semoga bisa memberikan faedah, manfaat untuk saya secara khusus terlebih dahulu.
dan juga para ikhwah sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Setelah itu kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya, Allah.